Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluhu salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudahu ila yaumiddin yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Masyarul muslimin wal muslimat jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Jalla Jalaluh. Segala puja dan puji syukur senantiasa kita ucapkan kepada Allah Rabbul Alamin. Kita memuja dan memujinya, bersyukur atas limpahan berkah yang diberikan oleh Allah Jalla Jalaluh kepada kita jemaah, dengan cara meningkatkan ketakwaan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, memperbaiki kualitas ibadah kita kepada Allah Jalla Jalaluh, sehingga Allah Tabaraka wa Ta'ala akan semakin dekat dan tidak akan menjauh. Sejatinya Allah itu tidak pernah jauh dari kita jemaah, hanya saja kita yang sering menjauh dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka disebutkan oleh para ulama bahwasanya di antara orang itu bisa menjauh dari Allah Tabaraka wa Ta'ala adalah meninggalkan sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Allah dan diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal hal yang sunnah tersebut, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fama yazalu 'abdi yataqarrabu biha bin nawafil hatta uhibba." Itu tidaklah ada seorang hamba yang dia terus mendekatkan dirinya kepadaku dengan yang sunnah-sunnah. Ketika dia selesai mengerjakan yang wajib, yang sunnah dia tidak tinggalkan, sampai aku pun akan mencintai dia dan dekat dengannya. Sampai Allah Jalla Jalaluhu mengatakan, wa kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basrahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yubtisu biha wa rijlahu allati yamshi biha. Aku akan menjadi pendengarannya, yang aku akan melindungi tidaklah yang dia dengar kecuali yang baik. Aku akan jadi penglihatannya yang senantiasa melihat ke sesuatu yang baik dan memiliki ibadah di sana. Dan aku akan menjadi tangannya yang dia tidak akan menzalimi, yang dia tidak akan mengambil hak orang lain, dan aku yang akan menjadi kakinya yang dia akan senantiasa melangkah ke tempat-tempat yang aku ridhoi, kata Allah Jalla Jalaluhu. Maka kita terus mendekatkan diri kepada Allah dengan amalan-amalan soleh, sehingga Allah akan dekat dengan kita, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ihfadillah ya fahadka wahfadillah tajidu tujahaka. Jagalah Allah, jagalah syariat Allah, maka engkau akan mendapati Allah senantiasa menjagamu, dan jagalah Allah, maka sungguh engkau akan mendapati Allah berada di depanmu. Kemudian kita bersalawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, semoga salawat beriring salammu, tambahan berkah dan nikmatmu senantiasa tercurahkan kepada hamba kekasihmu ya Allah, kekasih kami ya Allah, junjungan kami ya Allah, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari yang berbarokah ini kita bisa duduk, kita bisa melanjutkan pelajaran dan kajian kita, yaitu masih membahas kitab yang dituliskan oleh Syekh Fuad bin Abdul Aziz, yaitu Kitabul Adab, kitab tentang permasalahan adab yang hendaknya dimiliki oleh seorang dalam kehidupan sehari-harinya. Karena kita ingin mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena sungguh kata Allah Jalla Jalaluhu, laqad kana fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang baik, dan beliaulah yang memiliki akhlak yang paling mulia. Bahkan Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, wa khuluquhul
Al-Quran. Bahkan akhlaknya itu adalah seperti Al-Quran yang tidaklah mendatangkan kecuali kebaikan. Nah, kita sampai sekarang di bab yang ke-21 dari kitab ini. Bab adab-adab bergaul dengan wanita. Ini baik dia masih muda ketika dia bergaul dengan wanita, apa yang harus dia lakukan, atau seorang suami yang dia bergaul dengan istrinya, apa yang harus dia lakukan dan adab-adab yang mana yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini Allah Jalla Jalaluhu mengatakan walahunna mislul ladzi alaihinna bil ma'ruf. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Wanita itu berbuat baik kepada suaminya, maka hendaknya seorang suami itu juga berbuat baik kepada istrinya. Istrinya sudah mendidik, istrinya sudah merawat dia, istrinya sudah melayani dia, kemudian membersihkan pakaiannya, menyiapkan makanannya. Maka seorang perempuan, seorang laki-laki ketika ada perempuan berbuat baik kepada dia, ketika istrinya berbuat baik kepada dia, maka dia juga harus berkewajiban dan memiliki kewajiban yang seimbang untuk memberikan yang ma'ruf kepada istrinya. Maka satu ketika jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, apa hak wanita atas suaminya ya Rasulullah? Apa hak seorang wanita yang harus ditunaikan oleh suaminya ya Rasulullah?" Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Tut'imaha idza ta'imta." Engkau memberikan dia makan kalau engkau makan. Berarti di sini ya sesuai dengan kemampuan suami kita ya jemaah. Maka di sini juga ada isyarat bahwasanya istri itu tidak boleh meminta sesuatu yang melebihi dari kemampuan suaminya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kewajiban engkau wahai suami adalah memberikan istrimu makan kalau engkau makan. Wa taksuha idza tasaita. Kemudian engkau memberikan dia pakaian ketika engkau berpakaian. Au tasabta wala tadribil wajha. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan jangan engkau pernah memukul wajahnya. Dan ini enggak boleh. Memukul wajah itu hukumnya haram, bukan hanya kepada istrinya, kepada orang-orang muslim nggak boleh. Maka sebagian para ulama mengatakan bahwasannya main tinju yang saling pukul muka itu hukumnya haram. Hukumnya haram, dan itu ada yang lebih kuat karena Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang secara mutlak untuk memukul wajah. Karena wajah itu adalah bagian tubuh yang sangat-sangat mulia, yang sangat-sangat dijaga oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, apalagi kepala yang di sana ada otak, kemudian bisa nanti kalau dia terlalu kuat goncangannya, pukulannya bisa membuat orang gila dan yang lainnya. Kemudian yang berikutnya wala tukabbih, dan jangan engkau mencela-cela istrimu. Sang istri juga nggak boleh mencela-cela suaminya. Walaupun mungkin istri masakannya tidak enak, kurang asin, nggak boleh dicela. Atau mungkin ada sifat yang dia tidak sengaja dia kerjakan, maka haram bagi seorang suami untuk mencela atau memburuk-burukan istrinya, enggak boleh. Dan ini diantara sifat lelaki yang harus dipilih, lelaki yang memang sesuai dengan kriteria yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia memiliki akhlak yang bagus, kemudian dia memiliki agama yang bagus. Agama yang bagus yang akan mengantarkan seorang istri untuk mendapatkan keridhaan Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang membawa dia ke dalam surga. Kemudian adab yang bagus adalah akhlak yang bagus, adalah yang bagus akhlaknya, dia tidak akan menyia-nyiakan perempuan tersebut, dia tidak akan mudah memukul perempuan tersebut, dia tidak akan mudah mencaci maki dia tidak akan memudah meremehkan dia, wala tahjur, bahkan tidak mudah memboikot istrinya jemaah. Karena mungkin dia tahu istriku ini bukanlah bidadari yang sempurna yang enggak ada salahnya. Begitu juga dengan seorang istri, suamiku ini bukanlah malaikat yang dia tidak pernah melakukan perbuatan maksiat illa fil baiti, kecuali di dalam rumah. Kalau memang ada salah istri kita, silahkan boleh dipukul, tapi pukulan yang tidak mubarrihin, yang tidak menyakiti. Misal antum ambil bantal kemudian antum pukul bokongnya, insya Allah tidak akan merasa sakit dia di sana.
mungkin dia akan menyesal dengan perbuatannya tersebut, atau nanti akan diperintahkan boleh untuk pisah ranjang, tidak tidur sama dia, atau mungkin sekedar tidak ngajak dia berbicara, yaitu memboikotnya. Adapun di luar maka tidak boleh dia menampakkan permusuhannya dengan istrinya, karena itulah adalah aib. Beda zaman orang-orang sekarang, ketika dia ada masalah sama istrinya, semua satu kampung itu tahu dia bermasalah. Bukan satu kampung lagi jemaah, semua orang tahu dia ada masalahnya. Maka ini tidak benar. Itu adalah rahasia rumah tangga yang seharusnya disimpan oleh suami dan istri. Kita ini orang-orang dewasa, jangan kayak anak kecil ketika nggak dikasih uang belanja sama ibunya, di mana-mana dia guling-guling misalnya. Kita bukan anak kecil. Maka kita diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, oleh Allah Jalla Jalaluhu, untuk senantiasa menjaga rumah tangga kita, kemudian tidak membeberkan, mengucapkan, membicarakan aib pasangan, karena itu hukumnya adalah haram. Kemudian yang berikutnya, Syekh Fuad bin Abdul Aziz hafizallahu taala, beliau mengatakan di antara adab-adab bergaul dengan wanita, yang pertama adalah anjuran menikah. Seorang laki-laki yang dia belum menikah, kemudian hatinya sudah mulai condong sama wanita, maka hendaknya dia bersegera untuk menikah. Karena itu diantara bagian dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau mengatakan di sini, ketika laki-laki yang dengan tabiat dasar mereka memiliki kecenderungan kepada wanita, dan wanita pun memiliki kecenderungan kepada laki-laki sebagai sesuatu yang fitrah, maka syariat Islam yang suci ini mengarahkan fitrah ini kepada jalan yang benar, yang akan menjaga nasab keturunan mereka, juga untuk menertibkan garis-garis keturunan mereka, agar tidak seperti hewan ternak yang masing-masing bertumpuk, kemudian dan jalan tersebut tidak ada lain adalah pernikahan. Ini anjuran kalau yang masih muda, yang belum menikah, kemudian dia sudah mulai condong, apalagi kalau sudah mulai terfitnah, sudah mulai senang misalnya, sudah mulai dekat-dekat dengan perempuan, maka segera untuk menikah, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menerangkan di antara faedah orang menikah itu adalah untuk menjaga dirinya, dan bahkan itu juga untuk melangsungkan untuk mendorong umat beliau untuk melangsungkan pernikahan. Di antaranya adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya ma'syarus syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Wahai para pemuda, wahai para pemudi, siapa saja di antara kalian yang sudah sanggup ba'ah, memiliki kemampuan. Dan disebutkan oleh para ulama, kalau laki-laki itu harus dua kemampuannya, dia secara lahir, kemudian secara batin. Secara lahir bisa ngasihkan makan, dia berusaha bekerja, walaupun mungkin dia tidak memiliki pekerjaan tetap, tapi dia tetap bekerja. Karena ini diantara konsekuensi seorang laki-laki yang dia beragama, kemudian memiliki adab, walaupun dia tidak memiliki pekerjaan tetap, dia tidak akan pernah menyia-nyiakan istrinya. Dia akan terus berusaha memberikan apa yang butuh diberikan kepada istrinya. Ini ba'ah dia mampu untuk memberikan nafkah kepada istrinya, kemudian dia juga bisa secara batin, yaitu mengajarkan agama, memberikan apa yang diberikan baik secara biologis, kemudian yang lainnya dia bisa. Fa innahu aghaddu lil basar, karena menikah itu lebih menjaga pandangan. Karena biasanya kalau orang menikah, kalau dia sudah ada pasangannya, insya Allah ketika di jalan dia melihat ada perempuan, dia tundukkan pandangannya. Bahkan dia mungkin mengatakan, apa yang dimiliki perempuan ini ada dimiliki oleh istri saya. Dia punya kepala, istri saya punya kepala. Dia punya hidung, istri saya punya hidung. Dia punya kulit putih, istri saya punya kulit putih, dan seterusnya. Sehingga akan lebih menjaga pandangannya. Wa ahsanu lil farji, kemudian lebih menjaga kemaluannya. Beda dengan laki-laki yang belum menikah. Ketika dia melihat mungkin apa yang tidak seharusnya dilihat, akan timbul syahwatnya, kemudian apalagi dia tidak bisa menyalurkan syahwatnya, maka mungkin dia bisa terjatuh ke dalam perbuatan yang haram. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan solusi, kalau kalian tidak mampu, wa man lam yastati fa alaihi bis-shaum. Kalau tidak mampu, ayo wajib bagi engkau puasa. Kenapa? Fa innahu lahu wija, karena berpuasa itu sebagai tameng, pencegah.
Maka lihat kalau udah datang bulan Ramadan tuh gimana pun cantiknya ada orang di jalan tuh kadang kita nggak gubris dia cuma, nggak gubris dia. Karena kenapa? Karena takut nanti puasa kita batal, takut nanti pahala puasa kita juga habis. Kita jaga. Memang puasa itu luar biasa. Dan itu dibuktikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan dibuktikan oleh kaum muslimin ketika dia berpuasa ternyata keimanannya lebih tinggi daripada dia tidak berpuasa, terkhusus apalagi kalau dia masih muda. Kemudian hadis dari Anas radhiyallahu taala anhu yang mengisahkan 3 seorang sahabat yang dikabarkan kepada mereka tentang ibadah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada 3 sahabat yang dia dengar kabar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam amalannya ini banyak nih, amalannya banyak. Akhirnya mereka pun mengatakan kayaknya nih kita belum mampu mengerjakan apa yang dikerjakan oleh Nabi. Akhirnya apa yang dia lakukan setelah dia bertanya kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, dia di antara mereka ada yang mengatakan, ya sudah saya akan terus sholat malam dan tidak akan tidur. Yang satunya saya akan berpuasa dan tidak akan berbuka. Yang satunya dia mengatakan aku tidak akan menikahi perempuan selama-lamanya. Karena menikahi perempuan itu akan membuat kita sibuk, dan itu menurut para sahabat. Menurut sahabat ini sebenarnya kalau lihat memang ada benarnya jemaah. Cuman beliau nggak paham. Ternyata menikahi perempuan itu banyak ibadahnya. Karena orang kalau sudah punya istri, punya anak tuh kadang-kadang ibadah itu lalai kita jemaah. Kadang-kadang ibadah lalai. Beda dengan kita muda. Beda dengan kita muda, Masya Allah semuanya kita kerjakan, bahkan berbakti kepada orang tua itu nggak pernah putus-putusnya. Tapi kalau sudah menikah, udah punya anak, yang awalnya tiap hari bersama orang tua, sudah mulai mundur. 1 minggu sekali, lama-lama 2 minggu sekali, lama-lama 3 minggu sekali, lama-lama sebulan sekali baru ngingat orang tuanya. Bahkan apalagi kalau sudah merantau kita jauh nih, kadang setahun sekali baru kita bisa jenguk orang tua kita. Akhirnya sahabat ini menganggap nih perempuan ini memang kayak beban. Kata mereka, bukan kita mengatakan istri kita beban, jangan juga anak-anak kita beban, tidak. Karena memang di mereka itu ada pahala yang besar. Ada pahala yang besar. Bahkan disebutkan oleh para ulama yang awalnya seorang bujang ketika dia ngobrol-ngobrol setelah Isya itu dimakruhkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yukrahu an-naumu ba'dal maghrib wal hadis wa an-naumu qabla al-isya wa hadisu ba'da, yaitu dimakruhkan tidur sebelum isya kemudian berbincang-bincang setelahnya. Beda dengan orang yang sudah menikah, dia ngobrol sama istrinya ketawa-ketawa, ngobrol sama anaknya, itu berpahala. Itu berpahala. Cuman sahabat ini mengatakan ganggu kita, itu perempuan ganggu kita. Karena kita akan sibuk, kadang susah pergi kajian. Kan banyak kita lihat kalau yang muda-muda udah rajin kajian, nanti kalau sudah menikah sudah jarang kelihatan dia di kajian. Nah, jarang sekali dia mulai belajar. Nah, akhirnya terdengarlah ucapan tersebut oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mendatangi mereka. Kemudian Nabi SAW mengatakan antumul ladzi qultum kada wa kada, kalian yang mengatakan ini dan itu. Maka mereka mengatakan iya. Dan Nabi SAW mengatakan amma wallahi, adapun aku demi Allah, inni la akhsyakum lillah, sesungguhnya aku ini adalah orang yang paling takut di antara kalian kepada Allah, wa atqakum lillah, dan orang yang paling bertakwa di antara kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Walakinni asumu wa uftir, akan tetapi aku berpuasa, aku juga berbuka. Aku juga berbuka. Wa usalli wa arkud, aku salat malam dan aku pun tidur. Wa atazawwajun nisa, dan menikahi perempuan-perempuan. Faman ragiba an sunnati falaisa minni, itu barang siapa yang tidak mau mengikuti sunnahku, kata Nabi SAW, maka dia bukan termasuk umat-umatku. Akhirnya setelah mendengar hal tersebut, 3 orang itu pun sadar, yang dia sholat tengah malam maka dia sisihkan waktunya untuk tidur. Kemudian yang dia puasa, ketika sudah datang waktu berbuka dia berbuka, kemudian mengerjakan ibadah yang lain. Kemudian yang dia tidak mau menikah, akhirnya dia pun menikah. Kemudian juga dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu,
bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dijadikan kecintaan kepadaku dari dunia yang baik dan wanita, dan sholat dijadikan sebagai penyejuk jiwaku, kata Nabi SAW. Ternyata memang hati kita ini memang condong kepada wanita, maka silakan yang masih muda-muda untuk segera menikah. Kalau memang dia mampu, ba'ahnya silakan memberikan nafkah, kemudian dia menjaga istrinya dari api neraka. Karena orang kalau sudah menikah itu faqad akhadtum mitsaqan ghalidha, kata Allah Jalla Jalaluhu. Dia sudah mengambil tanggung jawab yang sangat besar, karena laki-laki harus menjaga keluarganya dari api neraka. Nah, kemudian pembujangan dan berpaling dari pernikahan bukanlah petunjuk para rasul. Beda sama orang yang masih nunda mau nikah. Kalau ini enggak, memang dia tabattul. Tabattul itu memang enggak mau nikah, dia enggak mau nikah. Karena dia sudah menganggap nikah itu buat ribet loh. Nikah itu buat ribet. Kemudian nanti kalau sudah nikah yang kita sibukkan adalah cari makanan untuk anaknya orang. Seperti itu. Dia nganggap seperti itu cuma. Tapi dia tidak tahu pahala besar yang akan dia dapatkan di sana. Di antaranya adalah sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Imam Ahmad berpendapat pembujangan ini sedikit pun tidak termasuk perkara Islam. Maka barang siapa yang menyerumu untuk tidak menikah, maka ia telah menyuruh kepada selain Islam. Karena ada orang-orang di luar sana, dia ketika ada di antara syarat mereka nggak boleh menikah dan yang lainnya. Apalagi kalau dia jadi ahli ibadah misalnya, nggak boleh nikah dia. Ada di agama-agama di luar sana. Kemudian orang yang telah mampu menikah dan dirinya takut akan berbuat zina, sedangkan jiwanya menampakkan keinginan yang sangat kepadanya, maka dia diwajibkan. Jika tidak ditakutkan akan terjerumus ke dalam perbuatan keji seperti zina dan selainnya, maka dan semua itu haram. Maka dan selainnya dan semua itu haram. Dia ini sudah jika tidak ditakutkan ia akan terjerumus ke dalam perbuatan keji dan yang lainnya, maka disebutkan oleh para ulama ini sekedar sunnah. Adapun yang dia sudah mampu, kemudian dia juga takut terjatuh dalam perbuatan zina, maka hukumnya adalah wajib dia menikah. Nah, kemudian yang kedua, maka beliau mengatakan di sini mempergauli wanita dengan ma'ruf, yaitu bercengkrama, bermuamalah dengan wanita secara ma'ruf, terutama bagi seorang suami kepada istrinya. Maka di antara dalilnya adalah walahunna mislul ladzi alaihinna bil ma'ruf, sebagaimana kita sebutkan tadi, perempuan ini memiliki hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Istri kita ini sudah melakukan kebaikan kepada kita, maka sang suami harus membalas kebaikan tersebut. Maksudnya kaum wanita mempunyai beberapa hak dan juga kewajiban atas suami mereka, sebagaimana suami mereka mempunyai hak yang wajib maupun yang sunnah sama-sama. Dan acuan hak-hak suami istri kembali kepada sesuatu yang telah ma'ruf, yaitu kebiasaan yang berlaku di negeri ini, dan zaman tersebut berlaku bagi wanita dan juga laki-laki, serta hal itu beragam mengikuti perbedaan zaman dan tempat, keadaan individu dan adat istiadat. Maka harus saling membantu. Sang istri taat kepada suaminya, maka suami memberikan kebaikan kepada istrinya dan seterusnya. Maka ini merupakan dalil bahwa nafkah, pergaulan, pakaian, tempat tinggal, demikian juga hubungan suami istri, semuanya dikembalikan kepada perkara yang telah ma'ruf. Itu yang mengharuskan akad yang berlaku mutlak. Adapun yang disertai dengan syarat yang menghalalkan sesuatu yang haram, mengharamkan sesuatu yang halal, maka jelas ini adalah sesuatu yang tidak dibolehkan, sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Sa'di. Kemudian Ibnu Abbas mengatakan, sesungguhnya aku menyukai berhias untuk istriku, sebagaimana istriku ini berhias di depanku. Lihat, berhias saja kita disyariatkan seorang laki-laki. Karena laki-laki kadang-kadang ketika istrinya berhias dia nggak mau berhias. Kebalikannya juga, kalau sang istri perempuan ini sudah dapat suaminya, dia nggak mau berhias lah. Itu diantara salah satu yang membuat rumah tangga itu menjadi indah. Minimal lah perempuan itu berhias dengan menggunakan celah. Itu celah itu jemaah perhiasan yang minimal dan sangat indah. Coba ibu-ibu sebelum menggunakan celah dilihat dirinya di kaca misalnya, kemudian setelah dia menggunakan celah dia akan tambah cantik. Itu untuk memikat suami jemaah.
Kemudian wangi-wangian juga dipakai supaya tidak berbau, apalagi di bagian-bagian lipatan misalnya kayak ketiak. Kemudian gigi-gigi juga, biasanya kadang-kadang kalau ibu-ibu kalau sudah menikah malas menggosok giginya, sama juga seorang suami. Kadang-kadang dia sudah dapat sang perempuan tersebut dulu sebelum dia masih bujang, rajin gosok gigi, bersiwak, semuanya dibersihkan semuanya. Tatkala sudah menikah kuning udah menampal di situ, sampai ada gigi tambahan berkarang juga di situ, nggak diperhatikan. Mungkin seandainya kalau perempuan itu boleh mengeluh, kayaknya sering ngeluh sama kita jemaah. Saling ngeluh sama kita, karena ada suami-suami itu nggak perhatikan mulutnya jemaah. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita di antara anggota badan yang harus sangat dijaga adalah mulut, kata Nabi SAW. Kalau mulut jemaah, karena adalah anggota badan yang kita terus berinteraksi kepada orang lain, apalagi kepada istri kita, kita akan mencium dia dan yang lainnya. Maka jangan sampai mulut kita ini kayak tempat sampah jemaah. Boleh dijaga. Maka bersiwak, Nabi SAW terus senantiasa bersiwak. Bahkan ada sahabat kalau mau bahkan Nabi SAW ketika Aisyah ditanya oleh sahabat, bima kana yabda'un Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-bait, dengan apa Nabi SAW kalau masuk dengan rumah? Kata Aisyah, bisiwak, beliau bersiwak supaya nanti kalau ngobrol sama istrinya beliau, sama Aisyah, bau wangi yang keluar dari tambah sayang istri itu, tambah sayang. Tapi kalau seandainya mengeluh kepada kita, kayaknya boleh bahkan diungkapkan perasaannya semua. Cuman istri itu kadang kuat sama kita itu jemaah, karena dia tahu bahwasanya itu adalah perintah dari Allah Jalla Jalaluhu. Kemudian yang berikutnya disebutkan dalam hadis Muawiyah bin Haidah radhiyallahu taala anhu, ia berkata, seorang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa hak seorang wanita yang harus dipenuhi oleh suaminya ya Rasulullah? Maka beliau mengatakan, engkau memberikan makan apabila engkau makan, memberikan pakaian apabila engkau berpakaian, tidak memukul wajah, tidak memburuk-burukannya, tidak memboikotnya kecuali di dalam rumah. Kemudian di sini ada permasalahan. Apakah istri wajib melayani suami dalam perkara-perkara yang telah menjadi kebiasaan, seperti menyiapkan makanan, mengatur rumah dan yang lain sebagainya, cuci piring misalnya, nyapu misalnya? Karena ada ustadz yang mengatakan nyuci piring sama nyapu itu sebenarnya kewajiban seorang suami. Nah, kita lihat apa kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Maka beliau mengatakan, para ulama berbeda pendapat pada hal ini. Apakah wanita tersebut wajib melayani suaminya seperti membersihkan kediaman, mengatur makanan, minuman dan roti, membuat adonan roti, memberi makan kepada para budak, hewan ternak seperti jerami, bagi tunggangannya dan yang lain sebagainya. Di antara mereka ada yang berpendapat pelayanan seperti itu tidaklah wajib, akan tetapi ini adalah pendapat yang lemah, kata beliau. Sebagaimana lemahnya pendapat yang menyatakan suami tidak memiliki kewajiban mempergauli istrinya dengan hubungan suami istri, karena ini bukanlah termasuk interaksi yang ma'ruf bagi suami. Bahkan teman-teman seperjalanan yang seumpama dengan seorang manusia berserta teman di dalam sebuah kediaman, apabila tidak membantu mencapai kemaslahatan, maka ia tidak dikatakan berinteraksi dengan cara yang ma'ruf. Maka di sini jelas itu adalah tugas di antara mereka berdua. Karena rumah tangga itu harus saling tolong menolong jemaah, saling tolong menolong. Setidak-tidaknya hukumnya adalah sunnah. Kalau enggak sunnah muakkadah lah, kalau enggak wajib. Nah, saling tolong menolong antara istri dengan suami, saling tolong menolong. Maka seorang suami dia harus paham, ketika dia punya anak banyak, maka silakan. Kemudian istrinya memiliki pekerjaan yang banyak, mau cuci piring, maka silakan. Mau bantuin gendong atau mau bantuin cuci piring. Kerjasama dalam keluarga itu jemaah, sehingga akan menjadi tenang dan yang lainnya. Kemudian suami yang egois itu yang mengatakan, itu kan tugas engkau. Lah jemaah, rumah tangga itu kita berdua yang membinanya. Nah, suami istri itu yang untuk menjaganya. Jangan sampai satunya lelah kemudian yang lainnya. Maka lihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau beliau lagi di rumah, kemudian ditanya Aisyah radhiyallahu taala anha, apa kata Aisyah? Kana fi mihnati ahlihi, beliau lagi berada di urusan keluarganya. Bahkan ada sandal beliau putus, beliau jahit sendiri. Ada baju robek, beliau jahit sendiri. Walaupun sejatinya kalau istri yang mengerjakan, dia dapat pahala. Silakan. Nyuci piring juga kadang-kadang kita bantuin, seorang suami bantuin.
kemudian juga yang lainnya jaga anak dan seterusnya. Nah, kemudian jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, adapun yang berpendapat bahwa ini adalah pendapat yang benar, diwajibkan melayani suami. Karena seorang suami adalah penghulu bagi wanita sebagaimana tercantum dalam kitabullah. Nah, ini ada yang mengatakan hukumnya wajib. Dan ini yang benar kata beliau. Ini yang benar kata Syekh Fuad bin Abdul Aziz. Karena ini sudah tercantum dalam kitabullah. Wanita adalah pelayan bagi suami menurut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan seorang pelayan dan hamba sahaya wajib memberikan pelayanan. Hal itu pun merupakan sesuatu yang ma'ruf. Nah, ya sadar juga lah laki-laki. Jangan gara-gara dia mendapatkan hadis ini akhirnya dibuat seperti budak memang istrinya, disuruh sini, suruh sana, padahal dia mampu. Tapi seorang istri berusaha untuk betul-betul memberikan apa yang bisa dia berikan kepada suaminya. Karena ingat, lelahnya ibu ketika menyapu halaman itu adalah pahala. Lelahnya seorang istri ketika mengurus anaknya itu juga pahala. Lelahnya istri ketika memasakkan masakan kepada suaminya ada pahala. Dan tidak ada lain jaminannya dijamin masuk surga. Ada seorang sahabat datang kepada Nabi SAW bertanya tentang amalan yang memasukkan ke dalam surga. Kata Nabi SAW, idza shallatil mar'atu khamsaha. Kalau perempuan itu sudah sholat 5 waktu, alhamdulillah kita sudah sholat 5 waktu. Wa shamat syahraha, perempuan itu puasa 1 bulan penuh, puasa Ramadan. Alhamdulillah ibu-ibu sudah menjalankan puasa Ramadan tersebut. Wa hafidat farjaha, menjaga kehormatannya. Alhamdulillah ibu-ibu sudah menjaga kehormatan, memakai baju pakaian yang lengkap, kemudian tidak suka posting-posting di media sosial menyebutkan aibnya, itu menjaga kehormatan. Kemudian yang berikutnya adalah wa taat bakhlaha, dan dia taat kepada suaminya. Qila laha udkhulil jannati min ayyi babin syi'ti, maka masuklah ke dalam surga dari pintu mana saja yang kalian kehendaki. Berarti sholat sudah, puasa sudah, jaga kehormatan sudah. Nah, ini yang masih lagi berjalan. Mana itu taat kepada suami, dan pahalanya terus-terusan jemaah. Maka jangan merasa, walaupun kadang-kadang ya tugas istri itu Anda lihat juga sangat berat sekali, maka seorang suami ya kadang-kadang bantuinlah istrinya. Jangan kasihkan dia mengerjakan semua pekerjaan, kasihan. Apa sih membuat kita berat untuk nyapu sekedar lantai cuman 1-2 kamar, kecuali kalau rumahnya kayak penginapan. Nah, ini kayak berat kalau laki-laki. Memang laki-laki itu adalah makhluk yang terlemah kayaknya kalau masalah ini. Nah, karena perempuan itu makhluk terkuat cuma, benar. Antum kalau gendong anak antum tuh baru 5 menit sudah pegel cuma. Tapi kalau mereka beda. Anak lihat istri itu ya Allah berjam-jam digendong tuh kuat. Kita cuma 15 menit sudah mulai ngeluh-ngeluh kita sudah. Alasan apa? Mau kamar mandi. Alasannya mau kamar mandi, buang air kecil. Setelah dari kamar mandi gak mau diambil anaknya. Nah, dia pergi kemana lah, macam-macam alasan kita. Dan anak alami seperti itu jemaah. Maka kita katakan perempuan ini makhluk terhebat, terkuat di muka bumi. Bahkan ketika dia mengandung anak kita jemaah, nah anak suaminya itu sampai 9 bulan 10 hari loh. Gendong anggaplah beratnya 2 kilo lah. Antum lihat, antum bawa kemana-mana barbel 2 kilo itu nggak kuat kita, nggak kuat kita. Tapi mereka kemana-mana, sesak nafas, bahkan kalau makan muntah-muntah lagi. Kalau mulai ngidam jemaah, muntah-muntah, nggak enak makannya. Itu 9 bulan 10 hari. Belum lagi kalau dia sudah lahir harus disusui, bahkan begadang. Mana kita ada suami begadang jemaah? Nggak ada. Nah, baru begadang sebentar tidur, ngorok duluan kita jemaah. Istri kadang-kadang nggak tidur dia semalaman, walaupun kadang pagi sampai siang sorenya itu dijadikan untuk malamnya. Tapi beda lah, orang begadang pagi hari sama malam hari itu beda. Malam itu lebih berat jemaah, karena sejatinya memang malam itu digunakan untuk istirahat. Nah, sebagaimana Allah Jalla Jalaluhu menyebutkan hal tersebut, dan dijadikan malam bagi kalian itu untuk istirahat. Tapi perempuan itu luar biasa. Maka layaklah bagi kita untuk terus memberikan kebaikan kepada mereka, walaupun mereka memiliki tanggung jawab yang sangat besar. Maka di antara orang yang berpendapat yang wajib adalah pelayanan yang ringan,
Di antara mereka ada pula yang berpendapat wajib memberikan pelayanan yang ma'ruf, dan ini adalah pendapat yang benar. Seorang wanita wajib memberikan pelayanan yang ma'ruf berupa pelayanan yang seimbang antara wanita dan suaminya. Macam pelayanan tersebut sangat beragam. Nah, beragam, menyiapkan dia makanan, menyapu rumahnya, kemudian juga membersihkan piring yang sudah dipakai makan. Ini adalah hal yang ma'ruf. Berarti kesimpulannya itu bukan kewajiban suami, tapi itu adalah kewajiban bareng. Karena ada ustadz yang mengatakan cuci piring itu kewajiban suami, bukan kewajiban istri. Enggak, itu kewajiban bareng kita, karena rumah tangga itu dijaga oleh seorang istri dan seorang suami. Nah, kemudian yang berikutnya jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Jalla Jalaluhu, yang ketiga, berlaku lemah lembut kepada wanita dan berwasiat kepada mereka, wasiat kebaikan. Dan perempuan ini jemaah adalah perempuan ini walaupun kita katakan terkuat di muka bumi, tapi kadang-kadang kalau sedikit masalah langsung lembek dia jemaah. Maka seorang laki-laki itu harus menjaga perasaannya. Perempuan ini memang ya nggak tahu ya sifatnya kayak gimana ya. Aneh tapi nyata jemaah. Kadang dia adalah manusia terkuat, tapi kadang dia adalah manusia yang paling cengeng kadang-kadang. Nah, maka laki-laki ini harus dijaga istrinya, karena Nabi SAW mengatakan perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk yang paling atas. Wa idza aqamtaha kasartaha. Kalau engkau buru-buru meluruskan dia akan patah. Kata Nabi SAW. Apa maksudnya? Kalau dia melakukan kesalahan, nasihatin dia bagus-bagus, ingatkan dia. Bahkan Nabi SAW mengatakan, istausu bin nisa'i khaira. Maka berwasiatlah kalian kepada perempuan itu dengan yang baik. Fa innal mar'ata khuliqat min dila'in. Karena sesungguhnya perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk yang paling bengkok. Wa inna a'waja ma fid dila'i a'laha. Dan tulang rusuk yang paling bengkok itu yang paling atas. In dhahabtaha tuqimuhu kasartahu. Kalau engkau tergesa-gesa segera untuk meluruskannya, dia akan patah. Wa in taraktahu lam yazal a'waj. Kalau engkau biarkan dia, maka dia akan senantiasa bengkok. Maka laki-laki ini harus pertengahan dia. Jangan terlalu dimanjakan, jangan terlalu dikerasin, enggak boleh. Sedang-sedang, maka ajarkan dia, oh ini prinsip hidup seperti ini. Dan istri itu juga harus nurut sama suaminya. Kemudian suami itu adalah partner untuk masuk ke dalam surga Allah Jalla Jalaluhu. Saling mendukung dalam ketaatan, jangan saling mendukung dalam perbuatan buruk dan yang lainnya. Nah, kemudian Nabi SAW mengatakan istausu bin nisa'i khaira. Maka berikanlah nasihat kepada perempuan itu dengan nasihat yang bagus. Jangan dibentak-bentak, jangan dicaci maki. Kadang mungkin boleh kita mengeraskan suara kita, tapi jangan dibentak-bentak. Dibentak itu kadang dicaci maki, kamu ini, ya maaf, kadang-kadang mengatakan goblok, misalnya mengatakan kepada istri, nggak boleh. Kemudian bodoh, seperti kamu ini istri yang bodoh, misalnya, nggak boleh. Jangan kita membuat mentalnya jatuh, karena kita seorang pimpinan ini gimana caranya untuk memimpin mereka supaya benar. Dia ini bengkok, banyak salahnya loh, kata Nabi SAW. Maka ayo benarin dia gimana caranya. Nah, kemudian di antara bentuk wasiat kepada kaum wanita dan memberikan mereka pengajaran terhadap beberapa hal yang mereka butuhkan, baik berkaitan dengan perkara agama, karena perempuan itu kadang-kadang lemah. Kadang-kadang mudah terkena dampak dengan yang lainnya. Maka sang suami ini harus mengokohkan dia. Apalagi kalau dia baru belajar agama, tiba-tiba dia kena sindir, kemudian jatuh. Tiba-tiba dia datang ke kajian yang awalnya mungkin dia ada masalah dengan temannya, nggak ditegur sapa. Maka peran suami itu harus ada di sana. Kita sampaikan, kuatkan istri kita supaya dia kokoh terus mengerjakan amal soleh. Kemudian dia duduk di pengajian, karena itu akan kembali kepada kita jemaah, kembali kepada suami. Kembali kepada suami hal tersebut. Terus nasihatin dia dengan kebaikan, terutama perkara agama. Kemudian juga antum kalau faham itu ajari dia bagaimana cara bersuci, bagaimana dia bersuci dari haid nifasnya, bersuci untuk mengerjakan sholat, kemudian zakat apabila mereka memiliki harta, dan seterusnya. Maka jangan sampai kita seorang laki-laki ini lebih kalah daripada istri kita, berusaha untuk lebih baik.
belajar. Jangan sampai istrinya yang kajian, dia tidur-tidur di rumah, lagi ngerokok misalnya, lagi apa dikerjakan lah. Berusaha seorang suami, karena yang ditargetkan oleh Allah Jalla Jalaluhu adalah suami menjaga keluarganya, bukan istri menjaga keluarganya. Walaupun ya memang istri juga harus bantu suaminya, karena suami ini kan manusia yang ada salahnya lah, kadang-kadang futur juga dalam ibadah, maka hendaknya dinasihatin. Ketika dia malas untuk mengerjakan sholat, nasihatin, ayo bang kita sholat, ayo bang kita sholat, supaya kita nanti dimudahkan masuk surga oleh Allah Jalla Jalaluhu. Ayo bang kita berangkat untuk pergi kajian, karena masih banyak dia antara syariat Islam yang kita nggak paham dengan hal tersebut. Ini duduk di pengajian berdua, dia saling membonceng-boncengan, ini tambah romantis jemaah, tambah menguatkan, boncengan pergi kajian, bawa anak, mungkin yang anaknya 1, anaknya 2, dan yang 3 misalnya. Alhamdulillah, Masya Allah, tambah harmonis dan seterusnya, dapat ilmu, bisa jalan-jalan, apalagi ke sini jemaah, bisa jalan-jalan, selesai kajian bisa naik perosotan di atas misalnya, suami istri berdua main, itu akan membuat bahagia rumah tangga jemaah. Nah, atau mungkin ke pantai, lari-lari misalnya, dan seterusnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Karena kenapa jemaah, apabila tidak sanggup mengajari mereka dengan kekurangan ilmu, maka wajib memudahkan mereka atas apa atau atas segala yang sesuatu yang membuat mereka bisa mempelajari ilmu syariat ini. Kalau suaminya memang dia bukan ustadz, karena nggak mesti harus nikah sama ustadz jemaah, nggak. Tapi yang bagus agamanya, kemudian akhlaknya bagus. Di antaranya dia mendukung kita untuk belajar ilmu agama, mendukung kita untuk datang kajian, walaupun mungkin dia sibuk, mungkin dia menyempatkan dirinya datang untuk mengantarkan kita ke tempat kajian, kemudian dia pulang karena ada urusannya, nggak jadi masalah. Yang penting dia terus mendukung. Kemudian juga diantara wasiat kepada kaum wanita adalah mendidik dan mewajibkan mereka untuk melaksanakan seluruh kewajiban kepada Allah atau hal-hal yang telah diwajibkan, juga mengharuskan mereka menggunakan jilbab yang disyariatkan oleh Allah Tabaraka wa ta'ala. Kata Allah Tabaraka wa ta'ala, dan ini bagi laki-laki harus sabar ya, harus sabar karena laki-laki itu kayak seperti guru untuk anak dan istrinya. Kata Allah Jalla Jalaluhu, wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. Maka perintahkan kepada keluargamu untuk mendirikan sholat dan sabar. Sabar. Kadang-kadang istri itu, apalagi kalau istri kita punya anak kecil ya, subuh itu kayak susah kita bangunin, susah. Bener loh, susah antum bangunin berkali-kali nggak bangun-bangun, bahkan sampai sudah lewat waktunya baru bangun. Baru antum mengatakan, udah jam 7 keluar matahari, ini mau sholat apa? Baru dia bangun untuk mengerjakan sholat. Maka antum sabar, jangan caci maki dia, jangan, pelan-pelan terus. Kemudian bisikan dia kata-kata cinta di telinganya misalnya pada istri, supaya dia semangat untuk bangun ibadah dan seterusnya. Kemudian Allah Jalla Jalaluhu mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah anak-anak atau keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya dari bebatuan. Kemudian disebutkan dalam hadis Malik bin Al-Huwairis radhiyallahu taala anhu bahwa ketika para sahabat telah menetap di kota Madinah selama 20 hari dan telah berkeinginan untuk pulang, maka Rasulullah SAW bersabda, pulanglah kalian, jumpailah keluarga kalian dan tegakkanlah kewajiban di tengah mereka, ajarilah mereka dan perintahkan mereka. Ini kewajiban seorang suami. Tapi ingat, muamalah kepada seorang istri itu harus lemah lembut, kemudian sabar. Apabila seorang istri melalaikan kewajiban atau tidak mengenakan hijab syar'i misalnya, atau istri menolak jika suaminya mengajak ke pembaringan, yakni melakukan hubungan badan atau melakukan perbuatan maksiat kepada suaminya dalam perkara yang wajib bagi istri untuk mentaatinya, maka sepantasnya suaminya mendidiknya dengan sesuatu yang bisa memperbaiki dan melurusi sebagai realisasi kepemimpinannya terhadap sang istri. Dan jangan suami ini kalah sama istri, akhirnya diinjak-injak suaminya, takut sama suami. Nggak boleh takut sama istri ya, dalam artian adalah gitu. Nah, nggak boleh takut sama istri, maksudnya ketika dia meninggalkan perbuatan yang haram, ngapain kok kita takut untuk mengingatkan dia dan seterusnya. Nah, bahkan Allah Jalla Jalaluhu cara mendidik mereka itu adalah ketika sudah timbul ada nusut-nususnya, ada mulai pelencengannya, maka Allah Jalla Jalaluhu mengatakan, wallati takhafuna nusuzahunna fa'iduhunna. Nah, kalau kalian sudah melihat, kalian sudah takut nanti ada nusuk-nusuknya, khawatir nusuknya nih, pembangkangannya, nasihatin dia. Wahjuruhunna fil madaji. Kalau nggak bisa, maka pisah ranjang.
pisah tempat tidur. Wadribuhunna, kalau nggak bisa pukul dia, tapi ingat pukulan bukan untuk menyakiti dia, mengingatkan dia. Wa in ata'nakum fala tabghu alaihinna sabila. Kalau mereka sudah taat kepada kalian, jangan cari-cari masalah lagi. Kadang-kadang ada suami, istrinya salah, itu diungkit-ungkit terus sebagai senjata pamungkasnya. Jangan, nggak boleh. Innallaha kana aliyan kabira. Sungguhnya Allah maha tinggi lagi maha besar. Maka di sini di antara ada tingkatan-tingkatan. Yang pertama dinasihati, mengingatkan supaya dia takut kepada Allah. Kedua, memisahkannya dari tempat tidur. Ketiga, memukulnya pukulan yang tidak melukai, berupa pukulan pengajaran, bukan pukulan untuk melampiaskan amarah dan kemurkaan. Kemudian di sini ada masalah, apabila ada seorang mempunyai istri yang tidak mengerjakan sholat, apakah dia wajib menyuruh istrinya untuk sholat? Apabila istrinya tidak melakukannya, apa yang harus dia lakukan? Maka kita katakan, nah, wajib dia memerintahkan dirinya untuk memerintahkan istrinya untuk mengerjakan sholat. Itu adalah kewajiban seorang suami, karena dia akan diminta pertanggungjawabannya. Nabi SAW mengatakan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Semua kalian itu adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawabannya. Seorang laki-laki memimpin rumah tangganya, istrinya, anaknya dipimpin. Kalau dia meninggalkan sholat kemudian tidak digubris, dia akan ditanya. Sama seperti punya istri suka ngibah orang, suka namimah orang, suka mencaci maki orang. Suami itu nggak boleh dukung istrinya, nggak boleh. Harus dinasihatin, jangan, oh iya ya tetangga itu memang kayak seperti itu, dia ikut-ikutan. Lah, bukan seperti itu memimpin. Maka dia harus ingatkan istrinya dan seterusnya. Kenapa? Karena dia adalah tanggung jawab yang sangat besar, dia harus jaga dari api neraka. Wallahu ta'ala alam shawab. Mungkin ini yang dapat ana sampaikan. Semoga Allah Jalla Jalaluhu senantiasa memberikan keberkahan kepada kita. Sisanya kalau ada pertanyaan kita buka untuk pertanyaan. Nah, fadhal, mungkin ibu-ibu ada pertanyaan. Nah, yang kita dapatkan di sini yang pertama, ya, kalau yang masih jomblo silahkan segera untuk menikah kalau memang mampu, baik laki-laki atau perempuan. Kemudian cari jodoh itu yang bagus, sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi di sini. Dia tidak mudah mencaci maki istrinya, kemudian dia berlemah lembut dan seterusnya. Nah, kemudian mempergauli wanita dengan ma'ruf. Nah, bermuamalah dengan wanita dengan ma'ruf, maka dia balas apa yang bisa dia lakukan dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, berlaku lemah lembut kepada wanita dan terus berwasiat kebaikan kepada mereka. Nah, mungkin ada pertanyaan, tafadhal, sebelum kita cukupkan. Tidak ada pertanyaan jemaah? Kalau nggak ada kita cukupkan. Nah, wallahu ta'ala alam bishawab. Mungkin ini yang dapat ana sampaikan. Semoga bermanfaat bagi ana pribadi, kemudian bagi kaum muslimin dan muslimat secara umum. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala terus menjaga keluarga kita, menjaga suami kita, menjaga istri kita, terus senantiasa taat kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Begitu juga dengan orang-orang yang kita sayangi, anak-anak kita dan keluarga kita yang lain. Semoga Allah memudahkan semua urusan mereka, menjaga mereka, kemudian memudahkan kita beribadah hatta ya'tiyanal yakin, sampai datangnya kematian, kemudian memasukkan kita ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.